Rasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Rasi 90,6 FM, radio inspiratif dan informatif. Seperti yang tadi sudah Rara janjikan, untuk pagi ini kita bakalan ngobrol-ngobrol dengan UDD PMI Magetan. Nah, kita sudah kedatangan tamu istimewa untuk pagi kali ini. Ada Mas Doni, ya. Ini selaku laboratorium unit donor darah, bagian laboratorium, ya. Oke. Tentunya kalau untuk pagi kali ini boleh deh buat sahabat Rasi bisa bertanya-tanya ya mengenai yang namanya donor darah. Nah, silahkan di 0351 896 137 atau SMS juga WhatsApp 0811 30 20 900. Mas Doni, sebelum kita berbicara boleh geser ke sini dikit. Iya. Biar terlihat di kamera kita. Nah, ngono lak yo ganteng toh, mau lak separuh tok. Oke. Silakan Mas Doni, mungkin bisa memperkenalkan diri pagi kali ini ya. Iya, selamat pagi sahabat Rasi dimanapun teman-teman berada. Perkenalkan, nama saya Doni Kamarudin Prasetyo yang dalam kesempatan ini bersama Rasi FM ya, memberikan informasi mengenai apa sih donor darah dan bagaimana sih donor darah itu, gimana ya manajemennya, apalagi ini kan juga mendekati puasa ya, yang tentunya bagaimana nanti tips-tips donor darah saat puasa di Ramadan, dan tentunya kami juga butuh bantuan teman-teman nanti di bulan puasa ini, karena biasanya minat donor di bulan puasa ini cenderung menurun Mbak, jadi seperti itu. Saya di bagian laboratorium yang mencukupi yang bertanggung jawab mencukupi kebutuhan darah di rumah sakit di daerah Magetan ini. Begitu Mbak. Oke, sebenarnya kalau berbicara tentang donor darah, sebenarnya donor darah sendiri itu apa sih kalau menurut kesehatan dari PMI Magetan? Iya. Donor darah, banyak yang mengasumsikan bahwa transfusi darah dan donor darah ini sama, padahal beda. Donor darah ini kita memberikan darah kita kepada orang lain kalau donor darah. Jadi kita mendonasikan darah kita melalui sebuah alat atau kantong untuk ditransfusikan ke orang lain. Lah, kalau transfusi darah ini adalah proses menyembuhkan penyakit yang mana bahan atau obatnya, bisa disebut obat juga ya, darah itu ditransfusikan melalui alat tersebut. Jadi kalau donor itu memberikan, kalau transfusi darah itu ketika di rumah sakit. Jadi bedanya itu. Jadi jangan salah paham gitu. Iya. Mungkin orang mengira yang namanya donor darah ya transfusi darah. Iya, padahal beda ya. Kalau syarat-syarat ketika kita mau berdonor darah ke PMI Magetan, sebenarnya apa saja syarat-syaratnya? Iya. Begini Mbak, syarat itu enggak mutlak atau kaku, tapi yang menurut peraturan Menteri Kesehatan kan pasti ada. Jadi syaratnya adalah yang pertama sehat Mbak ya. Pertama, yang paling utama adalah sehat. Umur lebih dari 17 tahun, tidak konsumsi obat. Kalau yang perempuan itu tidak hamil, menstruasi, menyusui, dan yang jelas sudah waktunya donor darah. Nah, untuk lain-lain nanti untuk tensi, untuk cek hemoglobin dan anamnesa lanjutan nanti bisa di kantor, ataupun mungkin bisa teman-teman bisa melaksanakan donor darah di instansi ataupun daerahnya masing-masing. Seperti itu Mbak. Nah, ketika kita sudah datang ke PMI ini, ya kan, kita sudah datang ke PMI, dicek segala macamnya. Nah, ternyata darah kita mungkin rendah atau tinggi. Bagaimana untuk penanganannya? Sebelumnya sekali lagi persyaratan donor darah tidak kaku gitu ya, tapi tetap kita harus melaksanakan prosedur tersebut. Sebenarnya syarat untuk donor itu sebenarnya si A ini, misal ada datang A ini nggak ada masalah. Biasanya tensinya 160 ya biasa aja, hemoglobinnya rendah ya biasa, cuma tidak bisa untuk melaksanakan donor darah kan, seperti itu. Ya terpaksa tetap kita tolak Mbak. Terpaksa kita tolak karena ini sangkut pautnya dengan pasien yang ditransfusikan darah tadi, seperti itu. Jadi nanti biasanya kalau tidak memenuhi syarat, misal hemoglobinnya rendah, misal darahnya terlalu tinggi atau tekanan darahnya terlalu tinggi atau terlalu rendah, nah itu nanti biasanya kita edukasi dulu.
bagaimana sih cara menaikkan tensi darah, bagaimana sih cara menurunkannya, atau mungkin ketika hemoglobinnya rendah, bagaimana sih caranya menaikkan hemoglobin. Biasanya yang cewek-cewek ini Mbak, yang cewek-cewek itu kan per bulannya sudah menstruasi. Nah ini biasanya HB-nya itu cenderung rendah. Iya. Nah, terus bagaimana untuk bisa menaikkan dari hemoglobinnya? Hemoglobin tadi, hemoglobin itu zat besi ya Mbak ya. Iya betul. Jadi zat besi itu biasanya didapat dari sayuran hijau. Kalau dari hewani ya ati ayam, daging merah seperti itu. Nah hal-hal yang membuat hemoglobin rendah itu biasanya minuman yang mengikat, yang paling sering mengikat itu es teh ataupun es teh. Nah itu kalau kita makan sayur apapun, daging merah ataupun itu, biar hemoglobinnya tetap bisa naik, itu disarankan tidak minum teh, es ataupun yang panas atau hangat, karena dia sifatnya mengikat zat besi. Seperti itu. Pasti nanti kalau biasanya diedukasi nih, nanti pulang ya Mbak, sayurnya ditambah dulu, makan ini, makan apa sini, makan ati ayam, makan daging merah, tapi minumnya es teh ya sama aja. Iya, jadi hemoglobinnya nggak bisa naik seperti itu Mbak. Oh, berarti masih belum bisa donor darah. Iya, masih bisa belum donor darah. Kan kalau biasanya orang yang donor darah terkadang udah datang dengan PWD-nya ya. Nah sampai sana dredeg. Nah dredeg apa itu juga mempengaruhi darah, bisa mempengaruhi juga untuk tensi dan betul, iya sering sekali. Sering sekali tensinya, biasanya berapa tensinya Mbak, Mas gitu. Saya biasanya normal kok 100, 110, 120 gitu. Ketika ditensi naik 140, 150 ditanya, "Loh, sampean dredeg ta Mas?" Oh iya Mas, aku dredeg kan gitu. Jadi memang bukan dredeg ya, grogi biasanya. Jadi baru pertama itu biasanya grogi, terus pengaruhnya pasti ini di tekanan darah. Itu pasti biasanya kita istirahat dulu, suruh minum air putih dulu ya sekitaran 10-15 menit, biasanya nanti dia turun lagi. Udah turun normal kembali normal ya. Kan selain itu perjalanan juga bisa Mbak. Tekanan darah itu misal rumahnya Poncol nih, mau ke Magetan kan lama ya, setengah jam, setengah jam itu juga tekanan darah berpengaruh di situ, bisa naik juga bisa turun. Jadi biasanya suruh istirahat dulu, suruh tenangin, relax dulu. Makanya kan kalau di PMI itu ada form donor. Form donor itu sambil mengisinya itu sambil istirahat. Jadi nggak langsung donor, enggak. Oh, berarti seperti ada itu. waktu dan jedanya. Ada waktu jedanya sebenarnya. Iya, biar relax dulu. Pikiran juga pengaruh sih Mbak. Karena pikiran juga. Apa? Kan mindsetnya pasti, wah ini saya mau disuntik ini, wah ini pasti sakit. Nah itu darahnya pasti diambil banyak nih. Diambil banyak nih. Pikiran udah kemana-mana, jadi tensi pasti naik turun di situ, tekanan darah naik turun di situ. Oke. Gitu. Terkadang karena masalahnya waktu pas COVID itu ya, dulu kan waktu diperiksa itu pasti ininya kita tensinya naik, segala macam. Berarti termasuk donor darah ketika dredeg itu juga atau grogi. Betul. Berpengaruh juga. Iya, biasanya nggak punya uang juga tensinya naik turun. Jadi nggak donor aja. Mas, aku setiap hari kalau dompetku pas tak lihat, loh ini dredeg terus, tensiku mesti munggah. Mas, ngobrol kita makin asik nih ya, tentunya untuk ngobrolin dengan manajemen donor darah di bulan Ramadan ya. Iya, betul. Jangan kemana-mana, saat terasi tetap ya masih di Cakrawala Pagi bareng Radio Rahasia FM, radio inspiratif dan informatif. Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rahasia FM. Rasi, radio inspiratif dan informatif. Sobat Rasi, kembali lagi dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan ya. Dan masih ngobrol bareng dengan UDD PMI Magetan, yaitu manajemen donor darah di bulan Ramadan. Kalau tadi Rara sendirian tadi sudah berdua sama Mas Doni. Mbak Launeng di sini Mbak nyamuk saja. Kalau yang satu lagi sudah datang dengan Mas siapa boleh? Dengan Handoyo. Mas Handoyo. Oh, kita yang telepon setiap hari itu Mas Handoyo yang ini ternyata ya. Iya. Oh, oke, siap. Terima kasih. Kalau untuk Mas Handoyo di bagian apa? Di bagian penanggung jawab pelayanan. Tanggung jawab pelayanan. Terus bagaimana sih sebenarnya tanggung jawab pelayanan yang ada di PMI? Langsung ya disasar pertanyaan. Ya, kalau di pelayanannya UDD PMI itu kan ada dua jenis pelayanan. Yang satu pelayanan donor darah dan yang satunya pelayanan untuk permintaan darah. Nah, jadi untuk pelayanan donor darah ini bertanggung jawab tentang kualitas pelayanannya di kegiatan donor darahnya. Nah, itu nanti ada dua macam.
Yang satu donor di dalam gedung, yang satunya di mobil unit. Kalau mobil unit itu yang donor keluar dari gedung. Biasanya yang pernah diselenggarakan di sini juga. Iya. Terus kalau yang permintaan darah itu permintaan dari rumah sakit itu. Nah kebetulan untuk penanggung jawabnya yang membidangi itu Mas Doni juga. Oke, siap. Sebagai penanggung jawab yang ada di PMI, pastinya sudah tahu dong stok darah untuk sekarang ini di PMI ada berapa saja? Ya, kalau untuk stoknya Boleh maju sedikit, Mas? Oh ya. Untuk stoknya di hari ini untuk golongan A-nya itu ada 9 kantong, terus golongan B-nya ada 9 kantong juga, untuk O-nya 21 kantong, dan untuk AB-nya kita kosong hari ini. Cuman kosong. Ya, hari ini kita ada kegiatan donor di Rumah Sakit Bakti Persada. Rumah sakit. Barat ya, di Barat. Oke. Nah, buat sahabat Rasi sedikit Rara mau menginformasikan kalau mungkin Anda pagi kali ini mau mendonorkan darah Anda, ada di Rumah Sakit Bakti Persada jam berapa, Mas? Saat ini sedang berlangsung. Saat ini sedang berlangsung. Oke, terima kasih. Dan tentunya pertanyaan kembali ingin Rara sampaikan. Tadi sudah ada yang mampir di WhatsApp kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bolehkah saya bertanya? Waktu bulan Mei lalu, beliau di sini cerita tenggangnya kan dari bulan Mei sudah mendonorkan darah. Terus bulan Oktober itu sudah bisa mendonorkan darah lagi apa enggak sih, seperti gitu. Tenggangnya udah lama tapi takut lagi gitu. Oh iya. Gimana? Ya, kalau untuk tenggang waktu donor dari donor terakhir ke donor selanjutnya dari itu, Mei ke Oktober tadi mintanya ya. Itu 60 hari. Jadi 60 hari. setelah 60 hari itu sudah boleh mendonorkan darah lagi. Itu jadi kalau Mei ke dari Oktober ke Mei ya. Atau Mei ke Oktober. Itu sudah bisa. Sudah bisa ya. Berarti sudah aman. Emang kalau dari tenggang waktunya berarti setelah 60 hari. 60 hari itu berarti sudah bisa donor lagi. Oke, siap. Jadi untuk Mbaknya dari bulan yang sudah Anda tanyakan ke bulan Oktober itu sudah bisa kembali ya. Betul. Oke, siap. Kalau untuk waktu yang dibutuhkan untuk donor darah itu kan 65 hari. Ada yang bilang takut nanti kalau ketika donor ketularan penyakit, betulkah seperti itu? Nah, ini memang masih banyak sekali mungkin termasuk para pendengar juga mempertanyakan apakah donor darah nanti menularkan penyakit kan? Iya. Nah, pada intinya untuk kegiatan donor darah ini tidak akan menularkan penyakit. Nah, mengingat kantong yang kita gunakan ini selalu kantong baru. Nah, bahkan kemarin memang ada pendonor juga minta jarumnya yang baru kan gitu. Gitu. Nah, padahal kantong yang kita gunakan tuh baik kantong maupun jarumnya semua selalu baru, serta untuk sterilisasinya kita jaga betul-betul di tempat donor itu, sehingga untuk penularan penyakit melalui donor darah ini sangat minim sekali terjadi. Tidak mungkin bahkan. Nah, bahkan tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi. Siap. Kalau tadi Mas mengatakan untuk jarum minta yang baru. Emang kalau pada saat donor darah jarum itu bisa diganti berapa kali atau bagaimana? Itu tidak bisa diganti karena itu sudah bawaan dari kantong dan kantong selalu baru. Maksudnya dalam iya. Betul. Ini rata-rata dari pendonornya mungkin karena ketidaktahuan, terus karena ketakutan terkait penularan penyakit, dia khawatir kalau jarumnya itu dipakai berganti-ganti. Pada intinya di kami memang jarum itu tidak bisa diganti sehingga selalu baru terus. Itu bahkan kita membukanya itu pas akan donor itu sehingga sterilisasinya tetap terjaga, tetap steril. Berarti memang kalau bisa dikatakan memang jarum itu kan sudah ada di kantongnya tadi ya, udah bawaan di situ, berarti aman, nggak bisa diganti, nggak bisa diganti, emang udah bawaannya seperti itu. Satu bagian dengan kantong, jadi kantongnya keluar, jarumnya juga harus keluar, kan ada nomor kantongnya itu. Jadi kalau nomor kantongnya udah kepakai ya nggak boleh dipakai lagi. Oke, siap. Nah, ini ada pertanyaan kembali, apakah saya bisa cek golongan darah saya dan cek itu apakah darah saya bisa langsung didonorkan ketika saya mau donor darah? Terima kasih. Coba. Saya jawab. Mas, jadi apa Mas Handoyo sama saja. Bang Loreng. Jadi gini, cek golongan darah sangat bisa karena di PMI itu jelas ya, sudah jelas di situ pengelolaan darah, jadi cek golongan darah pasti bisa, sangat bisa sekali. Dan untuk setelah cek itu bisa donor apa enggak kita lihat dulu. Seperti tadi syarat-syaratnya tadi, apakah umurnya sudah cukup, berat badannya cukup atau enggak, sakit apa enggak.
tekanan darahnya masuk untuk didonorkan apa enggak. Yang jelas kalau semua itu nanti sudah bisa lolos dan layak untuk donor, pasti kita ambil darahnya, pasti bisa untuk mendonorkan darah. Jadi bukan cuma bisa cek golongan darah, langsung donor pun bisa. Oke. Selama memenuhi persyaratan. Iya, selama memenuhi persyaratan. Kalau darah yang ada di PMI itu bisa disimpan berapa lama sih, Mas? Untuk penyimpanannya, kalau kita kan sebenarnya ada cairan anti pembekuannya itu macam-macam. Yang kita pakai itu yang CPDA 1 itu bisa sampai 35 hari dalam penyimpanan suhu 2 sampai 6 derajat Celcius. Nah, tetapi di kami rata-rata kita penyimpanannya sampai 30 hari aja sudah kita masukkan expirednya gitu. Oke. Terus kalau disalurkan, itu disalurkan atau diminta sih kalau ke rumah sakit gitu atau bagaimana sih? Nah, ini untuk ke rumah sakit ini ada dua macam. Karena gini, di rumah sakit itu ada bank darah dan ada langsung permintaan dari ruang. Nah, semisal rumah sakit yang mempunyai bank darah, kita biasanya kita droppingkan, jadi kita salurkan ke bank darah yang ada. Nah, di Magetan ini rumah sakit yang sudah mempunyai bank darah itu di Rumah Sakit Saidiman sama Rumah Sakit Dr. Efram Maspati. Iya. Nah, kalau yang kayak di Samudra Husada, terus di Melati, Sekarwangi itu berdasarkan permintaan. Jadi kalau permintaan syaratnya ya belangko permintaan dari rumah sakit, terus nanti sampelnya dari rumah sakit atau sampel pasien dari rumah sakit dikirim ke PMI, nanti baru kita kerjakan. Setelah diuji cocok serasi cocok, nanti akan dikirim ke rumah sakit lagi. Itu berarti memang sudah ada kerjasamanya gitu ya? Betul. MOU-nya sudah. Oh, MOU-nya sudah ada. Oke. Nah, silahkan untuk sahabat Rasi, boleh untuk bisa bertanya-tanya kembali untuk pagi kali ini ya. Silahkan di 0351 896 137 atau SMS 0811 30 20 906. Anda juga bisa langsung melihat kita, obrolan kita untuk pagi kali ini di aplikasi Express Radio. Jangan kemana-mana, tetap merapat bareng kita tentunya masih di Cakrawala Pagi, ngobrol bareng teman-teman dari PMI Magetan. Sahabat Rasi, masih senang banget ya Rara ditemani sama teman-teman dari UDD PMI Magetan. Kita ngobrolin manajemen donor darah di bulan Ramadan. Ini kan sudah Ramadan, tinggal beberapa hari menghitung saja. Hari ya. Menghitung hari. Persiapan apa yang sudah dilakukan sama PMI nantinya kalau pas puasa? Ada nggak ya yang donor darah, atau bagaimana sih biar mereka itu tetap donor darah walaupun di bulan puasa? Karena takutnya mereka lapar, terus ini belum makan, masa di donor darah nanti malah saya makin pusing lah inilah. Bagaimana? Mas Doni apa Mas Handoyo? Mas Handoyo. Oke. Ini yang manajemen, kalau saya yang ke teknisnya saja. Oh iya, siap. Ya. Kalau persiapan di bulan Ramadan ini kita sudah sebelum Ramadan atau awal Ramadan ini kita koordinasi dengan para koordinator donor, yang mana selama ini memang stok darah kita itu disuplai paling banyak itu dari kegiatan mobil unit yang dikoordinir oleh masyarakat juga kan gitu untuk kegiatan donornya. Dan alhamdulillah minggu-minggu ini kita sudah mulai rame untuk stoknya, untuk persiapan awal Ramadan nantinya. Nah, itu nanti setelah masuk di bulan Ramadan kita koordinasinya dengan gereja, terus dengan Karang Taruna yang bersedia donor di malam hari seperti itu. Okay. Yang menjadi target, dan bahkan yang sudah menjadi masuk ke program kami nanti di bulan Ramadan ini, insya Allah nanti di Masjid Agung setiap hari atau setiap minggunya itu kita adakan kegiatan donor di sana. Weekend. Setiap weekend. Kalau dulu itu kita nyoba 3 hari langsung berturut-turut gitu di pertengahan Ramadan di Masjid Agung. Tapi untuk kali ini nanti akan kita rubah, jadi setiap weekend kita adakan kegiatan donor di Masjid Agung. Itu salah satu cara untuk memenuhi stok, karena memang di bulan Ramadan ini rata-rata pendonornya itu memang menurun drastis. Nah, mengingat rata-rata yang berpuasa pendonor kita itu berpuasa semua, sehingga untuk kegiatan donor di siang hari memang menurun drastis. Kalau dari antusias masyarakat sendiri pada tahun 2022 ya pastinya ya. Waktu itu bagaimana? Alhamdulillah untuk 2022 kita stok Ramadan itu aman. Antusias masyarakat dengan kegiatan-kegiatan kami donor di malam hari, kegiatan donor di Masjid Agung itu antusias masyarakat luar biasa.
Dan tahun 2022 dan rencana nanti 2023 kegiatan donor darah di kantor PMI yang mana sebelumnya itu hanya sampai jam 8 malam, itu nanti kita buka sampai jam 9 malam. Itu bahkan nanti kalau memang masih ada antrian ya kita selesaikan. Itu jadi bisa sampai jam 10 malam untuk kegiatan donornya. Berarti pada saat pada saat mungkin ke masjid ya, ke Masjid Agung ya. Itu berarti sudah ada pemberitahuan sebelumnya apa langsung datang ke sana atau bagaimana? Itu kita kerjasama dengan takmir masjidnya. Okay. Jadi sebelumnya kita datang ke sana, kita komunikasi dengan takmir masjid. Jika memang nanti diizinkan, kita adakan donor di sana. Untuk tempatnya juga di sana sudah disediakan. Oh Itu iya. tahun-tahun lalu juga itu sudah kita lakukan. Hanya saja bukan weekend. Kalau tahun lalu kan kita langsung 3 hari. Ini nanti dibuat weekend gitu. Berarti langsung pada saat ke sana jamaah-jamaah di sini langsung apa ya, antusias. Oh iya Mas, saya mau donor darah gitu. Betul. Oke. Jadi selain jamaah masjid yang rutin di masjid itu ada juga kalau kita adakan donor di sana itu kan kita mulainya sebelum buka itu kita sudah datang di sana. Dan kita seperti tahun lalu kita pasang banner juga untuk pemberitahuan ke masyarakat. Iya. Jadi menjaring untuk para pendonor kita yang ada di alun-alun yang mungkin waktu itu pengen mengadakan buka bersama, terus ada kopdarnya para pemuda-pemuda itu harapannya dengan melihat banner yang dipasang di depan masjid, nanti mereka tertarik untuk kegiatan donor di masjid. Oke, siap. Ya moga saja nantinya di tahun 2023 ini ya, bisa berjalan dengan lancar juga. Amin. Kalau dari stok darah yang biasanya mereka lakukan, tentunya kan sudah dicek nih ya, A, B atau AB atau B. Yang paling banyak ketika donor darah pada saat yang keliling ya tadi, bisa dibilangnya keliling itu apa Mas? Yang paling banyak untuk golongan darah? Kalau untuk golongan darahnya kita tidak bisa memastikan, cuman memang ini untuk golongan darah itu rata-rata yang paling banyak itu golongan darah O. Oh, oke. Itu juga secara teori memang O itu paling banyak. Kalau yang paling sedikit itu yang AB. AB. Ya. Boleh tanya sedikit nggak Mas? Kenapa AB itu sulit didapatkan? Nah ini kalau untuk golongan AB ini pada dasarnya memang masalah golongan AB ini yang mempunyai golongan darah AB itu prosentasenya paling sedikit dibandingkan golongan darah yang lain. Ini mungkin bawaan dari genetiknya memang seperti itu. Itu. Tapi pasti ada ya, pasti ada ya AB atau dari yang pendorong itu pasti memenuhi stok-stok yang ada di Magetan pasti banyak ya. Ya, karena AB sendiri kan walaupun golongan darahnya sedikit, pendonornya sedikit, tapi yang membutuhkan darah AB juga sedikit. Oh iya. Jadi tetap alhamdulillah bisa tercukupi. Yang sering paling cepat habis kalau di PMI Magetan ketika dibutuhkan sama yang membutuhkan itu apa? Mas Doni apa Mas? Semua. Oh semua cepat habis ya. Iya. Bahkan kemarin kita nyetok itu dari Persatuan Isti Tentara ya, ada kegiatan di kantor itu baru aja kemarin itu pagi sampai siang selesai donor dapat sekitar 35-an, udah langsung ke rumah sakit semua itu darah. Ya Allah. Periksanya sekitar 3 sampai 4 jam kan di kantor, udah langsung kita dropping ke rumah sakit udah habis semua. Oke. Jadi nggak sampai, tadi kan masa apa ya, umur darah itu kan 35 hari. Ya nggak sampai seminggu aja kita udah kekurangan lagi karena memang kebutuhan darah ini terus-menerus dan nggak bisa digantikan, Mbak. Oke. Jadi obat pengganti darah itu sampai sekarang nggak ada. Oh nggak pernah dipakai ya berarti. Iya, jadi ya satu-satunya ya untuk sakit ya darah itu. Jadi makanya untuk sahabat Rasi yang belum donor cobalah sekali seumur hidup lah. Coba sekali seumur hidup lah. Kasihan ini teman-teman. Kasihan teman-teman yang di rumah sakit ini. Aku ini ciri-ciriku seperti ini. Bisakah aku donor darah? Terlalu kurus kah? Berat badannya berapa, Mbak? Berat badan sekarang, ketahuan lah. Berat badan untuk sekarang ini 53. Iya, kalau berat badan masuk. Tapi untuk lain-lain kan nanti ya. Nanti diperiksa di kantor untuk lain. Sebentar, golongan darah aku apa ya? Nah, kalau untuk golongan darah biar tahu sekalian donor saja, Mbak. Pasti diperiksa nanti. Iya. Nanti pingsan nggak ya? Udah ada yang nanti. Udah ada yang kalau nanti aku pingsan sudah ada yang antar. Sudah SSO-nya sudah ada. Maksudnya nggak ini ya. Siap. Teman-teman teknis itu sudah dibekali untuk bagaimana cara penanganannya. Tapi pada intinya selama memenuhi persyaratan itu tidak akan terjadi pingsan. Gitu. Siap.
Yes, semoga saja ya. Iya. Ada niatan yang didorong nanti saya. Dorong ke sana gitu. Tadi Mas Doni pernah bilang yang namanya ibu hamil, ibu menyusui, tadi kan tidak boleh ya? Iya, betul sekali. Kenapa itu, Mas? Mungkin Mas Doni bisa menjelaskan. Iya, secara ini gambaran kasar aja ya, Pak. Kalau masalah lebih rumitnya nanti kan itu untuk masalah di laboratorium ya. Ya. Yang jelas untuk ibu hamil menyusui menstruasi itu kan kalau hamil menyusui jelas ya karena yang pertama kalau hamil itu ibu itu punya janin. Jadi nutrisi apa segala macam pasti untuk ibunya sendiri sama janinnya. Iya. Yang jelas untuk ibunya sendiri sama janinnya dan nutrisinya masih kurang apalagi untuk didonorkan darah seperti itu. Sama juga untuk ASI. Untuk ibu yang menyusui juga harapannya nutrisinya dikonsentrasikan untuk ASI-nya. Dan untuk yang menyusui ini jaraknya juga jauh Mbak. Jadi misal hari ini terakhir menyusui anaknya nih. Nah 60 hari ke depan atau 2 bulan ke depan 6 bulan ke depan 6 bulan ke depan itu baru bisa mendonorkan darahnya. Jadi selesai menyusui Januari nih. Jadi 6 bulan ke depan itu bulan apa? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Bulan Juli baru bisa mendonorkan darahnya. Gitu. Seperti itu. Karena hamil dan menyusui ini gimana ya? Karena anugerah dari Tuhan ya. Sebagai perempuan jadi memang kesehatannya harus benar-benar terjaga. Iya, terjaga betul. Dan untuk menstruasi ini sebenarnya di peraturan itu menstruasi itu diperbolehkan, tinggal kebijakan PMI-nya masing-masing gitu. Cuma kita tidak mengambil kenapa? Karena pasti kalau perempuan menstruasi itu pasti hemoglobinnya turun, Mbak. Hemoglobin itu yang zat besi saya bilang tadi pasti turun, pasti di angka 12,5 ke bawah. Jadi untuk hamil dan untuk menstruasi untuk sementara ini tidak boleh untuk donor. Biar selesai dulu aja lah kan cuma sebentar toh menstruasi itu. Biar selesai dulu nanti baru bisa kita cek HB-nya untuk bisa donor seperti itu, Mbak. Oke, siap. Rara itu pernah membaca artikel yang namanya Rebold, ya kan? Itu sebenarnya apa sih, Mas? Rebold. Yang mana itu, Mbak? Ya maksudnya arti dari Rebold itu sendiri loh. REBLOOD. Rebold. Dan apakah Rebold itu adalah bagian dari Palang Merah Indonesia? Oh, ini aplikasi nih, Mbak ya? Oh, itu aplikasi. Rebold. Malah saya baru dengar ini, Mbak. Oh, karena yang dipunya PMI itu kalau aplikasi namanya Sidoni. Oh, Sidoni bukan yang itu ya? Bukan yang Rebold. Kalau ini setahu saya ya, saya Sidoni. Nah, Sidoni ini tersinkronasi dengan SIMDONDAR, Sistem Informasi Donor Darah. Oh, berarti itu semacam aplikasi yang dari pusat ya, dari pusat. Cuma yang dipakai dari pusat sekarang sih namanya Sidoni. Sidoni. Kalau si Rebold apa ini? Rebold ini malah baru dengar ini saya. Karena masalahnya kalau pernah membaca yang katanya Rebold ini dapat membantu mencarikan pendonor darah bagi keluarga pasien yang membutuhkan, katanya seperti itu. Oh, berarti itu termasuk aplikasi ya, bukan apa namanya bagian dari PMI kayak bukan dia aplikasi, mungkin pihak ketiga atau gimana, atau mungkin ini malah swadaya mungkin yang peduli dengan donor darah mungkin biasanya. Karena banyak juga sih sistem-sistem yang memang karena orang masyarakat itu peduli jadi membuat seperti kayak tadi mobil unit seperti ini kan yang donor di luar itu kan sistem yang dibuat masyarakat sendiri. Nah, kita memfasilitasi untuk itu kan seperti itu. Oke, siap. Untuk selama ini ya itu sih yang dipakai. Yang resmi dari pusat ya, PMI pusat itu ya Sidoni itu tadi sih kalau aplikasi. Nah, aplikasi Sidoni ini bagaimana untuk bisa memakainya? Sidoni ini kebetulan kami di Magetan belum ya, karena Sidoni ini baru di PMI besar yang cakupan donor dananya sudah mencapai ribuan kayak di Surabaya, Solo itu kan pasiennya ribuan. Nah itu sebenarnya manajemen aja sih, manajemen mempermudah kita untuk seperti kita kapan nih terakhir donor kadang kan lupa gitu. Terakhir donor kapan? Nah, terus bisa juga di situ informasi donor ini ada di mana aja. Misal di Magetan ada di donor di Poncol, di Masbate itu ada juga di situ. Informasi mengenai PMI terdekat, misal kita sedang ke luar kota, itu PMI terdekat mana kita mau donor itu di Sidoni itu ada. Itu sebenarnya manajemen mempermudah kita untuk melaksanakan donor darah gitu aja sih. Oh, terdekat di mana? Iya, pantau stok gitu. Pantau stok darah seperti itu. Oke, ngobrol kita makin asik sahabat Rahasia. Silahkan untuk Anda sekali lagi yang pengen mendonasikan darah Anda langsung saja ke PMI Magetan. Oh iya, PMI Magetan alamatnya di mana sih, Mas? Mungkin sahabat Rahasia ada yang belum tahu. Ya terkadang langsung neng di PMI. Iya, betul. Betul, Mbak. Ya.
Kalau alamatnya di PMI Magetan itu ada di Jalan MT Haryono nomor 14. Klo. Tepatnya di timurnya pom bensin Pasar Sayur, lebih terkenalnya gitu ya. Timurnya Iya. pom bensin Pasar Sayur. Jadi berdampingan dengan pom bensin. Oke, deket sahabat Rasi Iya, sama Radio tetangga. Rasi FM. Kita MT Haryono 13, di sono 14, ya kan tetanggaan. Tadi nek pas bancaan deket. Ya jangan kemana-mana. Tentunya ngobrol kita masih sangat seru ya. Masih ada Mas Doni dan juga Mas Handoyo dari UDD PMI Magetan tentang manajemen donor darah di bulan Ramadan. Tetap di Cakrawala. Sahabat Resi, masih bareng Rara dan juga narasumber kita yang sangat luar biasa adalah Mas Doni Prasetyo. Bener ya Mas Doni Prasetyo? Doni Komarudin Prasetyo. Oh. Tanya Instagramnya enggak, Mas? Kayaknya nggak ada Mas. Ini tulisannya Mas Doni Prasetyo. Oh Pak Diono ini. Sama Mas Handoyo. Aku nggak mau nambahin lagi. Aku klero seten ibu. Kita bicara tentang masalah donor darah. Kenapa sih donor darah itu penting? Bisa dijelaskan ya ini? Dan kenapa donor darah itu menyakitkan? Enggak ya, enggak menyakitkan ya. Donor darah itu penting dan nyakitin nggak sih Mas kalau nanti dicubles ininya gitu kan? Iya. Kan kecil banget ya kalau bisa dikatakan katanya tadi Mas Doni. Mau silakan. Iya, ini Pak Kepala Bagian Pelayanan Pak saya Kepala. jawab. Mas Kepala Doni bagian ya? mau Pak Kepala mulu ya dari. Iya, tadi saya teknisnya, Pak. Saya lebih ke teknisnya. Ya nanti mungkin masih bisa ditambahin sama Mas Doni ya. Oke. Terkait masalah kenapa sih kita harus donor darah, itu yang pertama gini. Yang pertama seperti yang disampaikan Mas Doni tadi secara bahwa darah itu memang tidak tergantikan. Nah sehingga ketika ada orang membutuhkan darah untuk transfusi darah itu, nah itu tidak ada gantinya. Nah siapa lagi kalau bukan kita yang menolong mereka kan? Gitu. Iya. Sehingga kita dengan tidak mendonorkan darah, tidak ada yang donor darah, maka untuk darah yang mereka butuhkan itu tidak akan ada gantinya pada intinya itu yang pertama. Yang kedua, dengan donor darah ini sebenarnya juga bisa membantu untuk memantau kesehatan kita bagi pendonornya. Nah dengan donor darah kita akan diperiksa rutin. Nah misal donor kita rutin 2 bulan sekali, misal seperti itu, nanti akan dicek di laboratorium rutin, minimal ada 4 parameter penyakit dalam setiap pemeriksaan di donor darah. Itu penyakit yang menular lewat transfusi darah. Itu ada sipilis, hepatitis B, hepatitis C, dan HIV. Nah itu, jadi ada 4 parameter penyakit yang diperiksa dan itu pun sifatnya rahasia, sehingga yang tahu itu nanti hanya orang atau petugas yang memeriksa dan juga pendonornya. Nah itu, selain itu juga sebelum donor kan akan diperiksa juga HB, tensi, terus ada anamnesa tentang keluhan dan lain sebagainya. Nah ini juga akan selalu dilakukan setiap donor darah, sehingga ketika donor darahnya rutin ini nanti juga merupakan check up rutin juga untuk pendonor. Itu Terpantau terus ya? Nah terpantau terus, betul. Terus selain itu juga untuk kegiatan donor darah ini bisa membantu kinerja ginjal, yang mana darah yang keluar ini kan biasanya kalau orang awam itu menyebutnya darah kotor. Nah darah kotor itu darah yang keluar yang akan dikembalikan ke jantung untuk nantinya diisi oksigen. Intinya sisa-sisa darah yang sudah diedarkan dari seluruh tubuh itu tadi yang ikut keluar. Nah di situ ada sel-sel darah yang rusak juga, yang nanti prosesnya kalau alaminya tubuh itu kan akan diproses di ginjal, yang rusak akan dikeluarkan lewat keringat, lewat urin itu. Nah dengan donor darah ini nanti darah-darah itu tidak perlu melalui proses itu, jadi bisa langsung keluar. Nah mungkin ini hampir sama kalau dengan fasdu yang mengeluarkan darah kotor seperti itu serupa lah. Nah bedanya darah ini nanti bisa bermanfaat untuk orang lain yang membutuhkan. Cuman bedanya lagi kalau metode pengobatan atau fasdu mungkin bekam itu kan untuk rata-rata, walaupun ada yang orang sehat melakukan bekam, melakukan fasdu, tapi ada juga ini untuk pengobatan, jadi orangnya kondisinya sakit. Nah untuk donor darah ini harus benar-benar sehat. Jadi orang yang sakit untuk masa-masa pengobatan ini tidak bisa melakukan donor darah. Jadi banyak sekali manfaatnya. Selain itu juga bisa bikin awet muda ternyata Mbak donor darah itu. Nah, karena gini. Nah itu. Karena dengan donor darah kita kan akhirnya merasa bangga, wah saya bisa membantu orang lain. Nah dari rasa senang, rasa bangga itulah
bisa membuat kita itu awet muda, Iya, gitu. benar-benar. Jadi nggak sepaneng terus gitu. Siap. Mungkin Bisa membahagiakan orang lain ya. Itu ya, berarti membahagiakan diri sendiri juga. Kita kan bangga sudah bisa membahagiakan orang lain, kita juga ikut bangga sehingga bisa lebih awet muda lah. Karena darah kita terdonorkan dan bisa membantu orang lain ya, betul. seperti itu. Kalau kata teman di pondok itu donor darah itu apa ya, sedekah paling ikhlas. Iya benar. Kalau dari teman pondok itu sedekah paling ikhlas itu ya donor darah. Kadang kita mau sedekah makanan atau uang tuh kayak ada rasa apa gitu. Walaupun kita ikhlas tapi kayak enggak gitu. Tapi kalau donor tuh insya Allah sedekah paling ikhlas. Iya, betul. Masalahnya kalau bisa dikatakan kan donor darah itu kan nggak beli dan nggak terbeli seperti itu ya. Betul. Siap, Ya. benar-benar. Wah, merinding saya. Ya. Bahkan kalau sedekah lewat donor darah itu kan tidak perlu tahu siapa yang menerima. Benar. Kadang kalau kita mau ngasih makanan itu kadang kan ini saya berikan ke siapa kan gitu. Nah, iya, Tapi kalau iya, donor iya. darah ini kita Mau ketika dikasihkan donor siapa, mau nggak dikasihkan tahu. siapa kita nggak tahu. Nah itu bisa disebut paling ikhlas kan gitu. Oke, nah sahabat terasi, sodakohkanlah selain senyuman, ya donor darah Anda tadi ya, untuk yang benar-benar ikhlas yaitu donor darah. Waktu kita tinggal 6 menit mas. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan ke masyarakat Magetan atau mungkin daerah-daerah lain. Untuk sekarang kan kita sudah didengarkan lewat Express Radio ya kan, nggak cuma orang Magetan saja tapi orang luar negeri pun sudah bisa mendengarkan. Monggo, apa yang mungkin mau disampaikan dari PMI Magetan? Ya mungkin kalau yang akan kami sampaikan ke masyarakat pada intinya bahwa kita mengutip dari sebelum-sebelumnya tadi bahwa darah itu tidak tergantikan dan banyak orang yang membutuhkan darah itu nggak cuma di Magetan, bahkan di seluruh dunia itu membutuhkan darah. Jadi mungkin dimulai dari diri sendiri, dari diri kita masing-masing. Mari kita berdonor darah karena tidak ada yang bisa menggantikan darah itu sendiri. Nah itu harapannya bahwa darah kita itu bisa menyelamatkan banyak orang gitu. Dengan kegiatan donor darah bisa memenuhi kebutuhan stok darah. Ini nggak harus ke PMI Magetan, ini bisa ke PMI manapun terdekat. Bahkan mungkin di luar negeri tinggal donor darah ini dikelola oleh palang merahnya atau dikelola oleh dinas kesehatannya. Itu dipersilakan donor dimanapun tempatnya, dimanapun tempat yang terdekat di wilayah masing-masing. Itu tuh dengan tujuan untuk kemanusiaan. Siap. Tuh, jangan dilupakan juga terima kasih yang sebesar-besarnya untuk yang pernah mendonorkan darah ya, apalagi yang rutin. Khususnya untuk masyarakat Magetan ini sangat luar biasa Mbak, membantu kami sekali dalam memenuhi kebutuhan di Rumah Sakit Magetan ini, karena ya tahu sendirilah darah tadi kan tidak bisa tergantikan. Iya benar. Terima kasih yang apresiasi yang sangat luar biasa kepada masyarakat Magetan yang telah donor darah, baik itu baru sekali ataupun rutin, itu sangat membantu sekali gitu. Dan untuk semuanya saja ya semuanya yang pernah mendonorkan darah, terima kasih sekali gitu. Siap. Terima kasih juga sudah ngobrol-ngobrol ngobrol-ngobrol bareng Radio Rahasia FM. Ya moga saja nantinya setelah ngobrol-ngobrol ini semakin banyak antusias masyarakat Magetan dan daerah-daerah lain yang pengen mendonorkan darah. Sodakoh yang paling ikhlas tadi ya. Terima kasih untuk Mas Doni dan juga Mas Handoyo sudah ngobrol bareng Rara untuk pagi kali ini. Ya moga-moga doanya Rara nanti donor darah yang diadakan di bulan puasa juga tetap lancar dan bisa membawa berkah untuk semuanya. Ya. Saat terasi dari kawasan MP Haryono Permai 13 Magetan, Rara, dan juga dari PMI Magetan pamit undur diri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.